Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir di channel kami dan saya di sini bersama teman saya. Pada video kali ini kami akan membahas ataupun membawakan materi berupa informasi seputar gangguan ataupun cedera di bagian meniskus. Jadi meniskus yang akan kami bahas ini, meniskus ini merupakan suatu bantalan sendi. Jadi bantalan sendi di bagian lutut ya. Bantalan sendi di bagian lutut yang berfungsi untuk meredam guncangan. Contohnya pada saat kita melompat. Meniskus ini bisa cedera akibat adanya perputaran ataupun pergerakan yang tiba-tiba dari lutut ya. Contohnya bisa karena kita seperti terpelekok ataupun mungkin juga bisa karena adanya benturan seperti kecelakaan. Jadi beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang akan kami bawakan pada video kali ini ada 3 pemeriksaan. Sebagian dari pemeriksaan yang besar lainnya ini adalah yang umumnya yang kita bawa ya Bang ya. Berikut juga nanti akan kami bawakan juga bagaimana sih cara latihan-latihan setelah mungkin di antara teman-teman ada yang merasakan gangguan ataupun cedera di bagian meniskus. Yang pertama kita akan mencoba ataupun memeriksa dengan menggunakan pemeriksaan ada namanya yang pertama itu Apply Distraction and Compression Test. Jadi Apply Distraction and Compression Test ini kita memposisikan posisi penderita ataupun orang yang akan kita periksa itu dalam posisi telungkup. Yuk silakan telungkup Pak. Pemeriksaan yang akan kita lakukan ini kita berikan ataupun kita terapkan pada posisi telungkup dengan cara kita membebaskan dari pakaian. Jikalau penderita memakai celana pendek kita boleh menyingsingkan ya. Jadi gunanya di sini kita singsingkan, kita akan mengetahui karena kita pada pemeriksaan yang pertama ini kita akan memberikan sedikit tekanan ataupun fiksasi menggunakan kaki kita. Jadi pemeriksaan ini boleh dilakukan di atas bed ataupun juga boleh di matras ya. Pada saat kita memberikan tekanan seperti ini menggunakan lutut kita pada bagian paha belakang penderita, kita boleh merasakan dan juga menanyakan kepada penderita sebelumnya, ada sakit nggak Pak ditekan gini? Tidak. Nah, apabila penderita tidak merasakan nyeri, berarti dia sudah dalam posisi nyaman. Kemudian berikutnya langsung saja kita eksekusi. Kita memegang pergelangan dari kaki ataupun ankle. Nah, yang bagian pertama ini kita boleh memposisikan tangan kita di bagian depan dan juga di bagian belakang. Pada saat kita melakukan tes Apply Distraction and Compression Test ini, kita terlebih dahulu memeriksa yang bagian distraksinya ataupun kita menarik. Pada saat menarik, kita langsung melakukan gerakan rotasi. Jadi rotasi yang kita lakukan itu boleh ke arah medial atau lateral. Pada posisi pertama kita melakukan ke arah lateral. Jadi kita tarik. Nah, kita tarik, kemudian kita putar rotasi lateral. Kemudian kita menanyakan, ada nggak nyeri? Tidak. Nah, pada saat kita tarik seperti ini, kemudian kita rotasikan, kita menanyakan ada tidaknya nyeri. Apabila penderita merasakan ataupun mengatakan ada nyeri, berarti otomatis ada gangguan. Tetapi di bagian ada nyeri tadi nggak ada ya? Tidak. Nah, apabila di bagian eksternal rotasi seperti ini, berarti ada gangguan di bagian medial. Apabila ada nyeri pada saat kita melakukan tarikan dan juga gerakan eksternal rotasi, berarti ada gangguan bukan di meniskusnya, melainkan di kapsular ligamen di bagian medial. Nah, pada posisi sebaliknya, kita menekan paha penderita, kemudian kita traksi. Pada saat kita traksi, kita putar ke arah medial. Kita memutar secara perlahan, kita menanyakan ada nyeri. Ada nyeri nggak Pak? Tidak. Jikalau penderita merasakan biasanya ada nyeri, itu berarti ada gangguan di kapsular ligamen bagian lateral. Untuk medial meniskus dan lateral meniskus sendiri, pemeriksaannya kita boleh melakukan penekanan. Jadi kalau melakukan penekanan seperti ini, kita tinggal meletakkan tangan kita di atas telapak kaki penderita, kita tekan, kemudian kita putar ke arah eksternal dan internal rotasi. Pada saat kita menekan dan memutar ke arah eksternal rotasi, kita menanyakan ada tidaknya nyeri. Jikalau ada nyeri, berarti ada gangguan ataupun ada permasalahan di bagian medial meniskus. Dan apabila arah sebaliknya, kita membuat gerakan internal rotasi, berarti ada gangguan di bagian lateral meniskus.
Oke, di tes berikutnya yang akan kita bagikan ada tes kedua, yaitu McMurray ataupun Forsyth. Yuk, telentang. Posisi penderita kita posisikan telentang pada tes yang kedua ini. Cara dari pendemonstrasian dari McMurray ataupun Forsyth ini, kita memegang bagian ankle dan juga bagian lutut penderita. Pada saat kita memegang ankle dan bagian lutut, ya, jadi memegangnya boleh dari bagian bawah, kita menekan paha penderita hingga maksimal fleksi dan juga lutut maksimal fleksi. Kemudian posisi seperti ini kita boleh membuat gerakan eksternal rotasi dari lutut dan juga membawa ke 90 derajat. Nah, sembari menanyakan ada nggak nyeri? Ada nggak nyeri, Pak? Biasanya jikalau ada nyeri pada saat kita melakukan gerakan ini pada eksternal rotasi, itu ada permasalahan di bagian medial meniskus. Dan apabila dari posisi seperti ini kita membuat ke arah gerakan 90 derajat ini disertai internal rotasi arah sebaliknya dari yang tadi, berarti ada gangguan dari lateral meniskus. Tes yang berikutnya adalah pair test. Jadi pair test ini merupakan salah satu tes juga yang digunakan untuk memeriksa gangguan dari meniskus. Cara pair test ini bagaimana sih? Cara pair test ini merupakan berikut. Penderita masih dalam posisi telentang, kita memegang pergelangan kaki penderita, kemudian kita memegang bagian dari lutut penderita. Nah, pada posisi seperti ini, kita memberikan tekanan maksimum pada fleksi ini. Jadi kita fleksikan maksimum, kemudian kita membuat gerakan internal rotasi dari bagian ankle. Nah, gerakan internal rotasi dari bagian ankle dan juga membawa ke arah abduksi hip. Nah, jadi paham ya, kita lipat lututnya maksimal, kemudian kita buat gerakan ke dalam internal rotasi, kemudian kita buat abduksi. Apabila ada nyeri dirasakan penderita, berarti itu ada gangguan di bagian lateral meniskus. Kemudian arah sebaliknya, ketika kita memfleksikan maksimal dan juga kita membuat gerakan ke arah lateral rotasi atau eksternal rotasi, kita membawa ke arah medial atau abduksi. Jikalau ada gangguan, berarti ada permasalahan di bagian medial meniskus. Untuk latihan-latihannya sendiri, apabila dirasa nyeri, yang pertama kita lakukan itu, jikalau mungkin ketika baru cedera, kita dapat memeriksa ataupun mengetahui bagaimana kontur daripada bagian lutut ini. Jadi kita boleh memeriksa dengan cara memegang apakah ada hangat atau mungkin ada bengkak. Biasanya bengkak itu akan maksimal sekali pada 8-12 jam itu, jadi akan sangat-sangat nampak sekali dibandingkan dengan lutut yang sehat. Apabila kondisi yang dirasakan ada bengkak, kemudian ada hangat, yang kita berikan itu boleh, tindakan pertama adalah rest. Jadi R, I, C, dan E. Yang kita boleh berikan yang pertama rest. Rest itu istirahat ya, kita istirahatkan. Kemudian berikutnya kita berikan kompres S. Kemudian kita berikan kompresi ya, jadi kita balut, boleh menggunakan elastik bandage ataupun mungkin jika tidak ada elastik bandage tidak apa-apa, kita kompres saja. Dan yang paling penting kita tinggikan elevasi. Jadi itu adalah tindakan yang pertama. Nah, apabila tindakan tersebut sudah kita lakukan, tetapi pada minggu-minggu berikutnya masih terdapat nyeri ataupun masih terasa sakit ya, kita boleh melakukan ataupun memberikan latihan. Yang pertama kita boleh lakukan itu ialah statik kontraksi. Jadi statik kontraksi yang kita berikan ini boleh menggunakan handuk ataupun bantalan pasir ataupun botol aqua yang diisi pasir. Kita berikan ganjalan pada bagian lutut. Kita instruksikan untuk menekan. Yuk, tekan yuk. Jadi pada saat penekanan boleh ditahan selama 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan hitungan 15-20 kali. Apabila 15 dengan sampai 20 kali ini sudah mudah dilakukan, boleh ditambahin 25 hingga 30 kali. Berikutnya yang mau kita berikan latihannya itu ialah latihan leg raise. Jadi leg raise ini kita boleh posisikan posisi kaki lurus,
Kemudian kita instruksikan untuk mengangkat. Yuk, angkat yuk, kaki kanannya lurus. Nah, pada posisi seperti ini boleh diangkat. Jadi boleh dilakukan 15-20 kali. Boleh dilakukan secara sendiri. Apabila ini sudah dilakukan 15-20 kali, kita dapat memberikan latihan variasi yang lain dengan cara mengangkat. Nah, angkat, sembari dilakukan gerakan aduksi dan abduksi. Jadi pada posisi di atas, penderita boleh kita beritahu ataupun kita latih dengan gerakan menggerak-gerakkan kaki ke kanan dan ke kiri seperti ini untuk menjaga kekuatan dari otot pahanya supaya tidak menjiat. Oke, latihan berikutnya yang mau kita berikan adalah latihan seperti posisi side plank, miring ke sana. Seperti posisi side plank, agak mundur dulu. Tetapi pada posisi seperti ini, posisi lutut dilipat. Nah, posisi lutut dilipat, tangan semua berada di sini. Latihan berikutnya, kita posisikan penderita pada seperti posisi side plank. Ini boleh dilakukan apabila penderita sudah mampu melewati step-step latihan yang sebelumnya tadi. Posisi badan agak lurus sedikit, tangan di samping, kemudian badannya diangkat ke atas. Yuk, naikkan badannya. Nah, jadi ini latihannya. Ya. Jadi latihannya seperti side plank, tetapi badan diangkat ke atas. Ini boleh dilakukan 10-15 kali. Oke, boleh berdiri. Setelah latihan seperti tadi dilakukan ataupun bisa dilewati, latihan berikutnya yang boleh dilakukan itu adalah boleh latihan menjinjit. Yuk, latihan menjinjit. Jadi seperti ini boleh dilakukan. Apabila penderita belum mampu melakukan jinjit mandiri seperti ini, boleh dengan menggunakan pegangan. Jadi ada bantuan pegangan, gagang pintu atau mungkin tiang ataupun meja, itu boleh dilakukan sebagai sarana untuk pegangan ya. Nah, ini boleh dilakukan 15-20 kali hitungan juga. Yang terakhir apabila penderita ataupun orang yang kita periksa itu sudah mampu melewati latihan-latihan tadi, kita tinggal menyarankan saja untuk banyak ataupun melakukan aktivitas yang mengurangi beban pada lutut. Contohnya main sepeda ataupun mungkin juga berenang. Itu boleh dilakukan. Nah, apabila di antara teman-teman sekalian merasakan keluhan seperti yang kita jelaskan tadi, semoga video kami ini membantu, dan apapun sekiranya nyeri yang dirasakan tidak kunjung reda ataupun tidak kunjung baik ya Bang ya, segera mengunjungi rumah sakit ataupun berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Karena apabila ada cedera lutut yang berkepanjangan, itu sebaiknya harus dipoto terlebih dahulu. Jadi supaya nampak bagian-bagian kontur lutut di dalam lutut itu bagaimana, apakah ada yang robek ataupun mungkin ada yang putus. Jadi itu nanti bisa ketahuan semuanya. Sekianlah video kami yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, kiranya dapat membantu. Salam fisioterapi.